Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat tak terhingga. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang meniti jalannya sampai akhir zaman. Hai teman-teman, perkenalkan saya Resa Nur Azizah, mahasiswi semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan Karakter melalui Pendidikan Pesantren. Nah, salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia adalah krisis moral yang sedang dialami oleh sebagian besar generasi muda. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurang optimalnya lembaga pendidikan dalam membentuk karakter atau kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai budaya luhur bangsa. Hal ini terjadi karena sebagian besar sekolah memberikan porsi yang tidak seimbang antara kognitif dan afektif siswa. Sebagian besar sekolah hanya menitik beratkan pada pengetahuan siswanya saja dengan kurang memperhatikan nilai, sikap, ataupun kepribadian siswa. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di lingkungan masyarakat Indonesia dengan model pembinaan yang syarat dengan pendidikan nilai, baik nilai agama maupun nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga pondok pesantren menjadi sebuah lembaga yang efektif dalam pembentukan karakter peserta didik. Pondok pesantren mempunyai kontribusi yang nyata dalam pembangunan pendidikan, karena pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan karakter masyarakat. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang khas dengan tridharma pesantren, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengembangan keilmuan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, agama, dan negara. Dalam tradisi pondok pesantren, selain mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri juga diajarkan untuk mengamalkan dan bertanggung jawab atas apa yang telah dipelajari. Selain itu, untuk membentuk sikap dan perilaku santri dalam pondok pesantren juga diajarkan nilai-nilai ketakwaan, kejujuran, keteladanan, kesederhanaan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut dianggap penting untuk membentuk karakter anak sebagai bekal untuk menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat di era globalisasi ini. Nah, ada beberapa metode-metode pembelajaran pada setiap pesantren dan tentunya setiap pesantren memiliki metode-metode tersendiri dalam mendidik santrinya. Yang pertama, pengajian kitab kuning. Kitab kuning merupakan simbol tradisi intelektual di kalangan pesantren. Melalui pengajian kitab kuning, kiai menginternalisasikan nilai-nilai karakter luhur yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama pengarang kitab kuning. Metode kedua, keteladanan kiai dan ustadz. Kiai menjadi role model yang diteladani dalam semua aspek kehidupan dan kepribadiannya. Selain itu, kiai atau ustadz juga harus menjadi suri tauladan atau contoh bagi seluruh warga pesantren. Yang ketiga, latihan spiritual atau riyadhah. Untuk membangun karakter di kalangan santri, dikembangkanlah model-model pembiasaan disiplin spiritual atau yang disebut dengan istilah riyadhah. Mulai dari sholat wajib berjamaah, aneka sholat sunat seperti sholat duha dan tahajud, puasa, tilawah Al-Quran, dan wirid. Metode yang keempat, salah satu cara untuk membentuk karakter santri adalah dengan membiasakan pola hidup yang penuh dengan kesederhanaan dan kemandirian. Dan metode yang terakhir, yang kelima, pendisiplinan di pesantren dilakukan dengan mentaati semua peraturan yang berlaku dan semua jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Jika ada peraturan yang dilanggar, maka para santri akan mendapatkan hukuman. Hal ini dilakukan untuk membentuk santri atau peserta didik yang disiplin dan taat pada peraturan yang berlaku.
Nah, selain itu juga masih banyak lagi metode pengajaran yang dilakukan di pesantren yang bertujuan untuk membentuk karakter santri yang lebih baik lagi. Terus, bagaimana implementasi pendidikan karakter yang berbasis pesantren di sekolah umum? Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya membangun karakter peserta didik di sekolah yang mengacu pada pendidikan di pesantren adalah yang pertama, keteladanan. Keteladanan merupakan salah satu cara untuk membangun karakter yang dilakukan di pesantren dengan figur kiai dan ustadz sebagai contohnya atau role modelnya. Dalam konteks sekolah, maka semua pimpinan sekolah, tenaga kependidikan, dan guru harus bisa menjadi contoh bagi seluruh peserta didik. Segala perilaku harus mencerminkan karakter-karakter yang ingin ditanamkan pada peserta didik. Jika pendidik dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai karakter, maka pendidik dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan di pesantren dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam non-stop. Hal ini menunjukkan bahwa pembiasaan tidak dapat dilakukan secara singkat atau membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di sekolah, untuk melakukan pembiasaan terbatas oleh waktu yang singkat. Oleh karena itu, guru atau tenaga pendidik harus bisa mengoptimalkan waktu yang singkat untuk membentuk kebiasaan siswa yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Yang ketiga, pendisiplinan. Selain pembiasaan juga perlu adanya pendisiplinan yang dapat dilakukan dengan cara memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan dan memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang disiplin. Yang ketiga, proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis karakter harus dilaksanakan secara kontekstual, bukan tekstual. Artinya, guru harus memberikan porsi lebih besar pada penghadiran realitas kehidupan di dalam kelas dibandingkan dengan paparan konsep semata. Selain itu, peran guru dalam pembelajaran berbasis karakter bukan hanya sebatas memberikan pengetahuan saja, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, pengintegrasian dalam materi pembelajaran. Materi pendidikan karakter tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bisa diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lain. Akan tetapi, menjadi satu kesatuan dengan mata pelajaran yang lainnya, karena materi pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lainnya. Seperti halnya pembelajaran di pondok pesantren. Contohnya, meskipun sudah mengkaji kitab akhlak, tetapi dalam kitab yang lainnya pun juga masih disisipkan materi mengenai akhlak atau pesan-pesan moral. Kesimpulan dari paparan tadi, krisis moral yang sekarang melanda generasi muda merupakan salah satu masalah dalam dunia pendidikan. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi krisis moral tersebut adalah kurang optimalnya lembaga pendidikan dalam membentuk karakter atau kepribadian peserta didik. Karena lembaga pendidikan, khususnya sekolah, sekarang lebih berorientasi terhadap kognitifnya saja dan kurang memperhatikan nilai afektif atau nilai dari peserta didik, nilai sikap dari peserta didik. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dinilai berhasil dalam menanamkan nilai-nilai karakter terhadap para santrinya. Hal ini dikarenakan dalam tradisi pesantren, selain diajarkan mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri diajarkan pula mengamalkan serta bertanggung jawab atas apa yang telah dipelajari. Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai ketakwaan, kejujuran, kesederhanaan, kemandirian, semangat kerjasama, dan lainnya yang dianggap penting bagi generasi muda sebagai bekal untuk menghadapi permasalahan yang akan datang.
Dengan metode-metode pengajaran yang khas dalam menanamkan karakter kepada santrinya seperti keteladanan, kedisiplinan, pembiasaan, dan lain-lain, membuat pesantren memiliki peran yang besar dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, dirasa perlu bagi sekolah-sekolah umum untuk mencontoh model pembelajaran yang dilakukan pesantren dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa yang dapat dilakukan dengan pendekatan keteladanan, pendisiplinan, pembiasaan, proses belajar mengajar, dan pengintegrasian dalam materi pembelajaran. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.